Halo para reader penyuka komik, berjumpa lagi di channel Suka Ngomik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Heavenly Daemon Cannot Live a Normal Life. Langsung saja, tanpa basa-basi. Mengikuti bimbingan pelayan, Viscount Lawrence dan Flora berjalan ke ruang resepsi. Flora. Ya, ayah. Pertemuan ini adalah tempat yang kami siapkan untuk memperbaiki kesalahanmu. Berhati-hatilah dengan kata-kata dan tindakan Anda. Baik, jawab Flora mengangguk lemah. Hari di mana Roman menaklukkan Bloodfang, akal sehat yang membentuk dunia Flora runtuh. Roman Dmitri, yang disebut kutu buku Dmitri adalah pria lebih hebat dari yang dia kira, dan keluarga Lawrence berada dalam situasi yang sangat buruk sehingga mereka harus berpegang teguh pada Dmitri. Pilihan sesaat, pilihan yang Flora pikir adalah hal yang benar untuk dilakukan demi hidupnya menghancurkan segalanya. Sekarang aku menyadari kenyataan. Ayah yang selalu baik hati, sang ayah yang sepertinya akan memilih bintang di langit untuk Flora, punya alasan untuk menikahkan anaknya bahkan setelah mendengar reputasi Roman. Aku sangat sedih, bukan karena dia menyesali kenyataan bahwa Roman adalah pria yang berbeda dari rumor, tetapi dia membenci tindakannya sendiri karena tidak mampu menghadapi kesulitan keluarga. Seberapa sulit ini bagi ayah? Penampilan ayahnya yang menyuarakan kebenaran dan meneriakinya tumpang tindih dengan citra dirinya yang berbicara tentang perjodohan dengan susah payah. Bahkan dalam situasi sulit itu, ayah tidak memaksa. Saya diberikan pilihan, dan Flora menghadapi wajah marah ayahnya karena dia tidak bertanggung jawab untuk itu. Ini masalah yang harus saya tangani. Bukan karena Roman Dmitri adalah pria dengan reputasi berbeda. Namun, Lawrence membutuhkan kekuatan Dmitri untuk bertahan dari konflik dengan keluarga Barco. Jadi mari kita terima kenyataan. Aku sudah dewasa, dan aku tidak bisa selalu menjadi bunga Lawrence. Kemudian dia tiba di ruang resepsi. Tidak ada tuan rumah yang menyambut. Hanya angin dingin yang bertiup di ruang tamu yang luas dan pelayan itu berkata bahwa dia akan melayani dan meninggalkan ruang tunggu. Sepertinya, kita harus menunggu. Meskipun dia datang di pagi hari tanpa pemberitahuan, tapi fakta bahwa dia adalah seorang Viscount dan subjek perjodohan adalah alasan yang cukup untuk menyambut para tamu dengan segera. Namun, dia dipandu ke ruang tunggu tanpa ditemani pemilik, dan kata-kata pelayan bahwa dia akan memanggil tuannya terlebih dahulu berarti kunjungan Lawrence tidak menyenangkan. Dia menghela nafas dan duduk di sofa. Mereka sabar menunggu. Ia menunggu tanpa henti dan minum teh di ruangan yang sunyi. Namun, menunggu ada batasnya. 1 jam, 2 jam. Saat lebih banyak waktu berlalu dari yang diharapkan, ekspresi Viscount Lawrence semakin mengeras. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sudah pasti dia telah mencapai Dmitri sebelum matahari bahkan sepenuhnya terbit. Tetapi sekarang dia bisa melihat matahari terbenam di luar jendela ruang tamu. Itu adalah pengabaian yang jelas. Meskipun Flora telah membuat kesalahan yang tak termaafkan sejak awal, tidak masuk akal untuk menghabiskan waktu lama duduk di ruang resepsi bagi seorang tamu. Bukan seperti ini. Batas telah tercapai, di tengah keributan, Viscount Lawrence melompat dari tempat duduknya dan berkata, "Aku harus pergi mencari Baron Dmitri sendiri." Kemudian di kantor Baron Romero, pintu yang tertutup rapat telah terbuka. Viscount Lawrence dengan wajah memerah karena marah, membanting pintu terbuka dan masuk, lalu ia berbicara dengan suara mencela. "Baron Dmitri, etiket keluarga macam apa yang membuat tamu menunggu selama ini? Saya tidak tahu bahwa keluarga Dmitri bisa begitu kasar, sehingga jika kau tidak puas dengan kunjungan kami akan kembali dari awal." Tuk, Baron Romero meletakkan penanya. Dia yang baru saja melihat dokumen pembayaran, memandang Viscount Lawrence tanpa rasa malu sedikitpun. "Saya mengerti mengapa Anda marah, tetapi apakah pertemuan hari ini dijanjikan sebelumnya? Aku akui kami datang tanpa pemberitahuan. Tapi, bukankah kami di sini karena kamu mengatakan ingin bertemu seminggu yang lalu, dan kamu menolak tawaran itu dan selanjutnya tidak ada kabar? Jika aku menolak untuk bertemu dari awal, maka saya tidak akan terluka begitu banyak. Bagaimana saya bisa mempermalukan Viscount? Namun, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa ini adalah masalah karena ini adalah pertemuan yang tidak terjadwal." Seminggu yang lalu, Roman mulai berlatih dengan pelatihan tertutup. Jadi bukannya dia sengaja menghindari pertemuan itu. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menolak bahkan sebagai Baron Romero. Masalahnya adalah,
Ekspresi Baron Romero mengeras, suaranya yang tenang terdistorsi, dan kemarahan yang telah dia perjuangkan untuk ditekan tiba-tiba meletus. Pada hari dari keluarga Lawrence mengunjungi Dmitri, Roman datang kepadaku dan berkata dia ingin putus dengan putrimu. Pada saat itu, dia berteriak pada Roman dan memarahinya. Saat itu, bahkan seorang anak berusia 3 tahun tidak dapat menyadari bahwa kunjungan Flora Lawrence terkait dengan perpisahan itu. Tetap saja, saya melewatkan masalah itu. Saya pikir Roman ingin melakukan itu, jadi saya tutup mulut dan biarkan berjalan seperti orang idiot yang tidak tahu apa-apa. Lalu beberapa hari setelah itu, Roman telah menaklukkan Bloodfang. Saat itu, jantungku rasanya mau meledak. Aku takut anakku mungkin terluka. Baron Romero tidak bisa menjaga ketenangannya sampai dia diberitahu bahwa tidak ada masalah, dan pelaku di balik itu semua adalah Lawrence, Flora Lawrence. Seandainya dia mengungkapkan fakta perpisahan itu sendiri, tidak akan ada bahaya bagi Roman. Kami secara sepihak diberitahu tentang perpisahan itu. Lawrence Gunn yang menginginkan pernikahan terlebih dahulu. Tetapi terlepas dari keinginan kami tidak punya pilihan selain menerima kenyataan perpisahan itu. Tetapi Viscount Lawrence datang kepada saya dan menegur saya untuk itu. Alasan yang tampaknya sudah lama ditunggu-tunggu, meskipun itu adalah pertemuan yang tidak dijanjikan sebelumnya. Mereka benar-benar melupakan kesalahan mereka dan keluar dengan lebih banyak amarah. Bangs, Baron Romero memukul meja. Buk, Baron Romero memukul meja. Saat Baron Romero bangkit dari tempat duduknya dengan penampilan raksasanya, lalu datanglah Flora yang tiba di belakang Viscount Lawrence. Bersumber dari novel Heavenly Demon. Nah para reader, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam suka ngomik.